Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdia Puspita Ayu dengan NIM C0C0190008 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Yang di dalamnya terdapat apa konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25, yang kemudian bagaimana cara menghitung besarnya pajak penghasilan 25, bagaimana mekanisme pengkreditan pajak, dan apa saja jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang dimaksud untuk meringankan beban warga negara dalam membayar pajak yang terutang. Cara yang diperkenankan adalah mengangsur hutang pajak dalam tahun pajak. Angsuran PPh pasal 25 dijadikan sebagai kredit pajak terhadap seluruh pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak. Pelunasan PPh pasal 25 dilakukan oleh wajib pajak pada masa bulanan dan akhir tahun. PPh pasal 25 pada masa bulanan adalah angsuran PPh yang diperkenankan akan terutang dari wajib pajak pada akhir tahun. Wajib pajak yang harus memperhitungkan, membayar, dan melaporkan PPh pasal 25 masa bulanan adalah wajib pajak perseorangan maupun badan, termasuk badan usaha tetap atau disingkat BUT. Nah, wajib pajak yang wajib menyetor PPh pasal 25 namun tidak menyetorkan PPh pasal 25 atau kurang menyetor PPh pasal 25 akan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk menagih PPh pasal 25 yang tidak atau kurang disetor dengan ditambahkan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Untuk melaporkan pembayaran pajak PPh pasal 25 harus membuat SPT. Nah, SPT itu apa? SPT itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP. Selanjutnya, cara menghitung besarnya pajak penghasilan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada mekanisme pengkreditan pajak. Tata cara pengkreditan pajak masukan berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPN. Pasal ini mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dengan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan. Berikut syarat-syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan menurut Undang-Undang PPN. Yang pertama ada pajak masukan. Dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama masih boleh dikreditkan di masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang sebelum dibebankan sebagai biaya yang belum dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal dan material. Dan yang keempat, pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang paling sedikit memuat nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak dalam kurung NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP, kemudian nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP, kemudian jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti, dan potongan harga, termasuk juga PPN yang dipungut dan PPNBM yang dipungut. Karena faktur pajak sekarang berbentuk elektronik, maka tanda tangan pun dibuat secara elektronik. Sertifikat elektronik merupakan tanda tangan bagi penerbit faktur pajak. Adapun pengusaha kena pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha
Pajak masukan atas BKP yang dialihkan dan belum dikreditkan oleh pengusaha kena pajak. Yang mengalihkan, maka pajak masukan tersebut dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang menerima pengalihan sepanjang belum dibayarkan atau dikapitalisasikan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan merupakan istilah bagi pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Artinya, pajak masukan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP tidak bisa menjadi pengurangan pajak keluaran. Namun, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Kadang pengusaha kena pajak mendapat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan, padahal pengusaha kena pajak sudah menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Ada beberapa jenis PPN di mana pengusaha kena pajak membuat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha kena pajak untuk mengetahui prinsip-prinsip pajak yang dapat dikreditkan dan jenis-jenis PPN di mana pengusaha kena pajak membuat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Nah, jenis-jenis pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak masukan di mana faktur pajak yang dibuat adalah faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan, yaitu yang pertama ada PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, PPN atau pajak pertambahan nilai atas perolehan BKP dan JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha kena pajak. Maksudnya, tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen pengusaha kena pajak. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Kemudian yang keempat, PPN atau perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah pabean sebelum pengusaha yang bersangkutan diterapkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian yang kelima, PPN atau perolehan BKP atau JKP yang tidak memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 42/2009 tentang PPN dan PPNBM. Pasal 13 ayat 5 atau 9 tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak, pembelian atau penerimaan BKP atau JKP. Kemudian yang keenam, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di mana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42/2009 tentang PPN dan PPNBM pasal 13 ayat 6. Yang ketujuh, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak. Yang kedelapan, PPN atas perolehan BKP dan JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa pajak PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak. Yang kesembilan, PPN untuk perolehan BKP yang digunakan sebagai barang modal atau JKP sebelum PKP melakukan kegiatan berproduksi. Yang ke-10, faktur pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi pengkreditan yakni 3 bulan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Tidak dapat dikreditkan pada masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, ada pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau tambahan kepada harga perolehan BKP atau JKP tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak yang dimana di dalamnya terdapat konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25, cara menghitung besarnya pajak penghasilan 25, mekanisme pengkreditan pajak, dan pajak apa saja yang tidak dapat dikreditkan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.